Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutika Apriani dengan NIM 180 1123810, mata kuliah Manajemen Aset kelas A. Baik, pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UAS Manajemen Aset. Terkait banyaknya aset negara yang hilang diambil oleh swasta. Pertanyaan pertama, apa penyebab aset negara banyak yang hilang? Jawabannya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan soal banyaknya aset negara yang hilang di masa lalu. Kehilangan aset tersebut lantaran lemahnya pembukuan alias tidak adanya neraca keuangan. Hal itu kemudian berakibat jatuhnya aset negara ke pihak swasta yang menjalin kerjasama kala itu. Nah, penyebabnya pertama itu adalah karena pengelolaan aset negara atau barang milik negara yang belum dilaksanakan dengan baik. Sebelum tahun 2006, pengelolaan aset negara belum dilaksanakan dengan baik. Negara kita belum memiliki sistem pengelolaan aset yang reliable, yang bisa dipertanggungjawabkan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Yang kedua itu adanya pemanfaatan aset negara dari penatausahaan yang kurang baik. Pemanfaatan aset negara dari penatausahaan yang kurang baik itu berujung pada pemanfaatan aset negara yang masih belum akuntabel dan belum transparan. Hal ini terlihat dari temuan BPK yang terkait penatausahaan dan pemanfaatan aset negara cukup banyak. Dalam LKPP 2004 dan neraca 2004, untuk neraca aset belum disajikan dengan nilai wajar, dilihat bahwa belum tertib secara fisik, belum tertib secara administrasi, belum tertib juga secara hukum. Nah, permasalahan ketiga itu adalah kebijakan atau peraturan yang tidak jelas. Walaupun sudah banyak kebijakan tentang sistem dan prosedur yang ditertibkan untuk mencegah penyalahgunaan aset negara, namun tampaknya hal itu masih belum cukup. Dari permasalahan di atas terdapat beberapa solusinya. Yang pertama itu adalah langkah-langkah awal penertiban pengelolaan barang milik negara yang tersebar di kementerian atau lembaga negara seluruh Indonesia sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah. Menteri Keuangan meminta BPKP selaku auditor internal pemerintah untuk menginventarisir optimalisasi penggunaan aset negara atau aset tetap di kementerian atau lembaga negara agar terpotret permasalahan yang dihadapi terkait aset negara. Pengelolaan aset negara di setiap penggunaan barang menjadi lebih akuntabel dan transparan sehingga aset-aset negara mampu dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat ataupun stakeholder. Yang kedua yaitu adalah monitoring dan evaluasi pelaksanaan penatausahaan aset negara atau BMN guna menjaga dan meningkatkan kualitas laporan aset negara yang disampaikan oleh kementerian atau lembaga. Perlu dilakukannya monitoring dan evaluasi secara konsisten dan terus-menerus sehingga data ketataan pada aturan pelaksanaan terkait aset negara dapat terus meningkat. Di samping itu, perlu dilakukannya langkah-langkah lain sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan penatausahaan aset negara, antara lain dengan dilakukannya peningkatan atas laporan BMN yang disampaikan oleh lembaga serta adanya sistem reward punishment. Yang ketiga, yaitu ada sistem pengendalian intern atau SPI atas pengelolaan aset tetap negara harus handal untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara, agar peraturan yang belum memadai dapat diperbaiki dan dapat ditetapkan dengan maksimal. Maka perlu mengkaji hasil evaluasi peraturan dan permasalahan serta hasil kinerja sebelumnya untuk dijadikan dasar membuat perbaikan regulasi dan perbaikan dalam pengelolaan aset negara di masa mendatang. Sekian jawaban dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.